semisal itu berarti membangun narasi yang besar. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah, tidak boleh bersemisal-semisal. Kau Zainuddin, kau itu pengacara goblok, tukang fitnah. Masa Pak Jokowi mau mengkloskan masalah ijazah palsunya, mau ngasih uang ke kalian tuh 100 miliar. Kau fitnah aja kerja kau. Dia tersangka, pengen SP3, kira-kira siapa yang ngasih uang? Nah, pengakuan Damai Hari Lubis ini kurang jelas apa sih? Dia itu tersangka, lalu ingin SP3 atau kasusnya dihentikan, tapi kok dihembuskan isu seolah pihak Pak Jokowi bayar uang ke dia bahkan sampai 100 miliar. Logis tidak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa ya, si Tompel ya, tahu ya si Tompel ya, pengacara itu yang nggak laku, yang rekornya itu 100% kalah. Nah ini orang ya kan, tiba-tiba saja ditampol oleh seorang host dalam sebuah acara di televisi. Saya sampai terkaget-kaget gitu loh. Dan saya berharap ya ini video adalah video beneran, bukan video hasil rekayasa AI. Ini harapan saya. Dan kalau beneran ya ini video asli, maka saya akan selamatan ya, tanda bersyukur. Jadi ceritanya teman-teman ya, si Tompel ini menuduh seorang host dalam sebuah acara talk show begitu yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional ya. Katanya si host ini tidak netral gitu loh. Lalu ditampol lah muka si Tompel ini oleh si host itu. Sekali lagi teman-teman ya, saya tidak tahu ini video asli ataukah video hasil rekayasa AI. Yang jelas saya berharap ini bukan video hasil rekayasa AI. Saya berharap ini video asli. Selain itu, juga ada pernyataan Damai Hari Lubis ya, sohibnya Mbah Egy yang beberapa waktu lalu berkunjung ke rumah Jokowi dan meminta maaf gitu ya. Dan pernyataan Damai Hari Lubis ini dengan terang-terangan membungkam bacotan si Tompel yang selama ini terkait isu sogokan 100 miliar dari Jokowi kepada Mbah Egy dan Damai Hari Lubis. Yang menjadi pertanyaan netizen ya, pengacara sekoplak ini kok ada ya yang percaya dan kok ada ya yang memakainya, memakai jasanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Misal itu berarti membangun narasi yang besar. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah, tidak boleh bersemisal-semisal. Aduh. Saya berharap video yang baru saja kita saksikan ini video asli ya, katanya si Tompel. Asli ya. Saya berharap ya ini adalah video asli, bukan video hasil rekayasa AI. Detik-detik Tompel ya kan terlempar dari mana? Bukan terlempar itu, ditampol. Kalau asli selamatan lah ya, kita selamatan ya, tanda bersyukur. Aduh lanjut. Kau Zainuddin, kau itu pengacara goblok, tukang fitnah. Masa Pak Jokowi mau mengkloskan masalah ijazah palsunya, mau ngasih uang ke kalian tuh 100 miliar. Kau fitnah aja kerja kau. Kalian tuh udah jadi tersangka. Pak Jokowi itu udah menang, untuk apa mengkloskan goblok? Kalian buktikan aja nanti. Kalian aja bikin fitnah. Kalian muslim jahanam kalian tuh. Tukang bohong, tukang fitnah terus kerja kalian. Kalian gurunya Rizik Syihab sih. Guru-guru bangsat itu.
Bangke itu, tuh ngadu-ngadu domba aja tuh. Islam kalian ini Islam palsu kalian. Fitnah aja kalian banggakan. Fitnah kalian angkat-angkat tinggi, junjung tinggi. Goblok. Kalau kayak gitu mau jadi pemimpin negara Indonesia, mana ada yang mau, goblok? Rakyat ini mengharamkan, tau gak? Kalian tuh memimpin negara ini, tau gak? Mengharamkan. Hanya orang yang GOB, BLOK saja yang pakai pengacara, BODOH yang tukang bohong. Iya. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak sekali kata-kata mutiara yang baru saja kita dengarkan ya. Kata-kata yang tidak enak didengar, tidak sesuai dengan etika, nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Tetapi sekali lagi isi komentarnya, saya sangat sependapat 100.000 triliun %. Logikanya itu gimana gitu loh. Pak Jokowi yang membuat laporan ya kan, orang-orang itu menjadi tersangka. Nah kemudian Pak Jokowi malah menyogok mereka, gimana ceritanya gitu loh, logikanya nggak nyambung, saya nggak dapat gitu loh, apa namanya, gagal paham ya. Mungkin teman-teman yang lebih cerdas silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Dia tersangka. Pengen SP3. Kira-kira siapa yang ngasih uang? Nah, pengakuan Damai Hari Lubis ini kurang jelas apa sih? Dia itu tersangka, lalu ingin SP3 atau kasusnya dihentikan, atau yang sudah terbukti saja deh. Kemarin, dia bersama Egy Sujana mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Artinya minta damai, tapi kok dihembuskan isu seolah pihak Pak Jokowi bayar uang ke dia bahkan sampai 100 miliar. Logis tidak sih? Coba, kamu menghina saya laporkan ke polisi lalu cukup bukti, kamu jadi tersangka. Terus, kamu ingin dihentikan kasusnya, minta damai dengan saya. Tapi saya yang harus bayar kamu begitu. Yang ada ya kamu yang harus bayar saya kan? Aneh sekali isunya. Tapi kok dipercaya ya? Nah, ya kan, diperjelas lagi nih sama Damai Hari Lubis ya. Seorang apa namanya, temannya Mbak Egy yang beberapa waktu lalu berkunjung ke rumah Jokowi. Ya, walaupun membantah telah meminta maaf, ya kan, tetapi faktanya mereka datang, ya kan, dan ada rekaman videonya juga, kan begitu, ha? Nah, barusan pernyataannya sangat menohok sekali. Logikanya gimana? Yang jadi tersangka siapa? Yang meminta restoratif justice siapa? Yang minta di SP3 atau pemberhentian penyidikan siapa? Lah kok bisa-bisanya Jokowi yang menyogok? Ini gimana gitu loh? Menurut saya ya, hanya orang dengan EQ seperti simpanse yang mempercayai omongannya si Tompel gitu loh. Jadi nggak usah pintar, pokoknya orang itu waras, EQ-nya di atas simpanse, itu ngerti bahwa yang disampaikan Tompel itu adalah bohong gitu loh. Iya kan? Iyalah, lanjut. Ngerti gue akhirnya kenapa Egy Sujana ini menurut pendapat pribadi saya ya. Jadi kenapa akhirnya membuka restoratif justice atau damai lah gitu kan. Gue ngerti. Ini salah satunya nih. Ini menurut pendapat saya, yaitu telah dijadikannya ijazah Jokowi itu menjadi ijazah yang terbuka. Jadi KPU dan segala macamnya dari zaman beliau jadi wali kota, gubernur sampai jadi presiden itu akhirnya bisa diminta gitu ya sama lembaga-lembaga tersebut. Ya mungkin gercep ada cara sih karena mungkin ada ring yang memang mungkin sekarang Jokowi gak se-powerful waktu presiden seperti itu. Nah, udah saya singgung tadi ya, hanya orang yang EQ-nya setara atau lebih rendah daripada simpanse yang percaya. Loh bang, yang barusan kita saksikan ini bukan binatang, tapi manusia. Loh jangan salah. Banyak manusia, tapi EQ-nya itu lebih rendah daripada binatang. Ya contohnya yang baru saja kita saksikan, ya kan? Nggak tahu kenapa kok bisa selebat itu gitu ya. Mungkin apa namanya nutrisi yang dia makan itu habis hanya untuk memperpanjang jenggot gitu loh. Jadi nggak sampai ke otak nutrisinya. Jadi seolah-olah Mbah Egy Damai Hari Lubis itu datang ke rumah Jokowi itu karena
diminta hadir. Dan intinya yang meminta maaf itu bukan mereka, tapi Pak Jokowi yang meminta maaf dan memberikan tawaran karena sekarang ijazah SD sampai ijazah SMA-nya presiden itu katanya terbuka untuk umum. Aduh. Yang bahaya adalah orang-orang seperti ini itu berkhutbah, ya. Orang-orang seperti ini yang bahaya adalah berpidato di depan orang-orang dengan EQ di bawahnya. Udah kacau. Lanjut. Kasihan. Kasihan sekali kepada saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Wak Udin ini laris manis Tanjung Pantun ya kan. Dipanggil dari acara televisi satu ke televisi lainnya hanya untuk menjatuhkan nama Bapak Joko Widodo. Kali ini Wak Udin merasa kasihan kepada Bapak Joko Widodo. Kata Wak Udin, saya kok kasihan sekali kepada saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Wak Udin, gak salah kok itu. Yang patut dikasihan itu kau, Wak Udin. HTI berkedok advokat yang dulunya ingin menjadikan negara kita ini negara khilafah, tapi apa daya, Ormas HTI dibubarkan oleh Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi nggak perlu kok kasihani Wak Udin. Pak Jokowi itu hidupnya itu Wak Udin bahagia, tentram, nyaman. Ya, anaknya wakil presiden, menantunya gubernur. Ya, serba kecukupan. Jadi ngapain kok kasihani? Yang perlu dikasihani itu diri kau. Berangan-angan tinggi, ingin menjadikan negara kita ini negara khilafah, tapi tak jadi. Jadi Wak Udin, nasihatku sama kau ya, kasihani aja diri kau. Kalau Pak Jokowi nggak usah kau kasihani. Pak Jokowi itu hidupnya bahagia. Kata Wak Udin, ya kan? Kata Wak Udin kan tadi, ya, Pak Joko Widodo itu sudah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan. Yang jalur panjang dan melelahkan itu, menempuh jalur panjang dan melelahkan itu kalian Wak Udin. Kalau Pak Jokowi dia tidak menempuh jalur panjang dan melelahkan karena apa? Pak Jokowi rileks di rumahnya. Ya, menerima tuh rakyat Indonesia yang sowan ke rumahnya. Pak Jokowi selalu tersenyum kalau kita datang ke rumahnya Wak Udin. Makanya sekali-sekali kau sowan ke rumah Pak Jokowi. Kayak si Egy Sujana. Ya kan? Udah tobat dia, tobatan nasuha. Kau aja belum tobat-tobat. Kapan kau tobat Wak Udin? Ya Wak Udin ya, yang melelahkan itu kalian Wak Udin. Udah capek kalian menghasut rakyat Indonesia. Ya, bahwasanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi ternyata Wak Udin, ya kan, semakin banyak rakyat Indonesia mencintai Bapak Joko Widodo. Karena apa Wak Udin? Ijazah Pak Jokowi itu asli Wak Udin. Keaslian ijazah Jokowi, ya Wak Udin, itu yang menentukan adalah UGM. Kalau UGM sudah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, itu sudah mutlak ijazahnya asli. Apalagi kemarin Wak Udin, ya dipertegas tuh dengan dites lab forensik dan dinyatakan asli juga. Otomatis Indonesia ya kan lebih percaya Pak Jokowi daripada muncung kau itu. Kau siapa? HTI. Terus kata Wak Udin, tapi hari ini nampaknya ya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Publik yang mana Wak Udin? Itu kan kalian aja, HTI, FPI, pembenci Pak Jokowi, ya yang dipecat dulu jadi komisaris, itu aja yang nggak yakin. Kalau rakyat Indonesia yakin lah Wak Udin, udah jelas-jelas UGM menyatakan keaslian. Apalagi? Udah selesai Wak Udin. Kasus yang bergulir sekarang Wak Udin, Wak Udin, itu adalah pelaporan Bapak Joko Widodo. Bukan lagi mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia. Cukup kau jeng bengak. Kata Wak Udin, sebaliknya ya saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tidak ada kewajiban Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik Wak Udin. Bukannya kemarin kita sudah lihat Wak Udin? Apalagi? Gara-gara sudah melihat keaslian ijazah Bapak Joko Widodo, makanya Egy Sujana taubatan nasuha, sowan ke rumah Pak Jokowi minta maaf. Syukur-syukur dimaafkan Pak Jokowi. Ya kan? Kalau klien kau yang itu, yang Siti Pasir Siro itu tiada maaf bagimu Wak Udin. Kata Wak Udin, karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta itu
Ya, ijazah itu keyakinan bahwa ijazah itu adalah publik, tapi tidak dilakukan. Udah aku bilang tadi Wak Udin, tak mungkin ya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia. Tidak ada kewajiban Pak Jokowi itu. Kau pun tahu itu. Cuman karena kau benci sama Pak Jokowi, bolak-balik kau menjatuhkan nama Pak Jokowi, tapi tak mempan Wak Udin. Jadi kusarankan sama kau Wak Udin, kau ikutlah si Egy Sujana, tobat dia, sowan dia ke rumah Pak Jokowi, minta maaf dia. Syukur-syukur dimaafkan Pak Jokowi. Nggak masuk dia. Kayak klien kau itu, ya, yang menyusahkan klien kau itu nanti adalah diri kau sendiri, karena kau tidak mungkin menang di pengadilan, ya. Jadi kusarankan sama kau Wak Udin, daripada kau cop-cop aja kan Wak Udin, habis tenaga kau, ya kan, bertambah muncung kau itu bertambah maju, lebih bagus Wak Udin, kau persiapkan aja diri kau nanti untuk di pengadilan, supaya bisa kau bela si Rismon, si Tipa, ya kan, sama si Roy, biar hukumannya tak berat. Kalau sempat nanti 20 tahun orang tuh masuk Wak Udin, apa gak demam orang tuh, mengamuk orang tuh sama kau. Wak Udin, selamat berjuang Wak Udin, pertahankan muncung manis tuh Wak Udin. Saya malah berharap Ibu Yohana ya, mereka-mereka itu diganjar dengan hukuman yang tidak sebentar ya, bukan hanya 20 tahun tapi saya berharap 50 tahun. Ya kalau misalnya mereka-mereka yang dibela oleh si Tompel ini marah-marah, ya salah siapa gitu loh menjadikan si Tompel ini sebagai pengacaranya, yang nyuruh siapa gitu. Hah? Yang nyuruh mereka memilih si Tompel sebagai pengacara itu siapa? Aduh, ada Tompel ada aja kau ini pel. Jadi ini memang menarik teman-teman ya. Jadi bagian depan tadi kan si Tompel ini mengatakan kasihan sekali sama Jokowi. Padahal sebetulnya yang kasihan itu bukan Jokowi, tapi klien-klienmu pel. Karena klien-klienmu itu seolah-olah memiliki kuasa hukum, tapi sebetulnya enggak. Kau itu bukan kuasa hukum sebetulnya. Kau itu cuma numpang tenar aja, nggak ada pengaruhnya. Ada atau tidak ada kau itu nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Justru kasihan karena semua klienmu akan mendekam di balik jeruji besi bahkan dalam waktu yang tidak singkat. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.